Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kita lanjutkan bagian kedua ini. Saya serahkan kembali kepada Pastor Chris. Terima kasih Pastor Hendro. Nah ini memang bagus kepada para seksi liturgi, para pastor paroki juga, para petugas yang besok akan membawakan mazmur. Bagus dengar apa yang akan dijelaskan oleh pastor hari ini. Bagaimana sebenarnya berpetugas membawakan mazmur itu dengan benar, dengan baik. Bukan sekedar menanggapi saja, tapi sebenarnya sedang melantunkan pujian atau isi kitab suci kepada Tuhan. Begitu ah? Ya, terima kasih Pastor Chris. Para pendengar semua, jadi tadi sangat bagus dikatakan bahwa mazmur tanggapan itulah untuk kita diajak dengan mazmur tanggapan untuk merenungkan. Ya, itu sangat bagus. Dan sekarang tampil sesudah bacaan pertama si pemazmur. Bagi saya mesti katakan dan kita harus praktekkan bersama, si pemazmur dia kan harus membacakan kitab suci, bahkan lebih dari itu dia harus menyanyikan ayat-ayat kitab suci yang ada dalam mazmur. Jadi sebenarnya kalau dia mau diberi tugas untuk mengajak supaya orang juga merenung, maka dia sebenarnya pertama-tama satu persiapan pribadi. Dia harus berdoa, mohon Roh Kudus supaya dalam persiapan itu supaya dia sendiri bisa juga memahami nanti isi dari mazmur itu. Lalu kedua, dia harus latih membaca, dan bukan membaca dalam hati Pastor Chris, tidak, tapi dia harus berlatih membaca dengan mulutnya. Harus keluar suara dari mulutnya. Karena nanti melodi-melodi itu datang juga bagaimana temponya, itulah harus sesuai dengan seperti kita membaca. Jadi akhirnya tidak bisa terbata-bata, harus mengalir, tidak bisa cepat, karena memang sesuai dengan apa yang dibaca. Lalu dia harus merenungkannya. Bagi saya itu persiapan pribadi. Yang kedua, dia harus latihan pribadi. Mulai dengan apa? Dia harus latihan vokal. Karena biar bagaimana harus tampil di depan umat, di atas mimbar, di mimbar ya, dilihat oleh umat. Dia hadir untuk Tuhan dan untuk umat seluruhnya. Jadi dia harus belajar juga olah vokal, dan itu ya latihan pribadi bahwa dia dibantu, oke. Tapi dia harus punya usaha untuk olah vokal. Dan di bagian latihan pribadi ini, dia harus juga latihan menyanyikan mazmur yang menjadi tugasnya. Jadi bukan hanya olah vokal, tapi dengan olah vokal membantu dia untuk sekarang praktek menyanyi. Mungkin dia masih menyanyi sendiri, bisa didengar oleh orang lain supaya bisa ada evaluasi. Dan kemudian yang ketiga harus latihan bersama. Nah, bersama ada orang yang mengevaluasi dia. Yang kedua, latihan bersama dirigen dan latihan bersama organis, dan itu saya rasa jarang sekali terjadi. Dia hanya tampil di depan umat, ya, di ambo, di mimbar, dan sudah ada iringan atau tidak mungkin dia tidak pusing. Tapi karena ini supaya kita punya Ekaristi juga berseni, kita punya seni merayakan Ekaristi, itu penting. Bukan hanya ya bagi semua ya, bagi sang pastor, bagi pembaca-pembaca, dan sekarang bagi pemazmur, dia harus juga punya seni untuk itu. Terima kasih Pastor Hari. Ternyata saya waktu mempersiapkan talk show ini hanya pikir, oh Pastor Hari akan bilang ya menyanyi dengan baik. Ternyata luar biasa, bukan saja sekedar menyanyi, tapi juga melafalkannya dengan benar. Betul. Dan melakukannya dengan merdu dan dalam keserasian dengan yang lain, dengan musik, dengan dirigen, dengan umat, dan seterusnya. Luar biasa ya. Izinkan saya masuk lebih jauh Ya. Nah, tadi Pastor Stanley sudah mengungkapkan bahwa mazmur tanggapan ini adalah menanggapi.
bacaan. Itu benar. Dan ada Mazmur, ada tadi disebut Pastor Stanley responsorialis, ya. Nah, itulah sebenarnya dari respons, bukan soal bahwa kita mau menanggapi bacaan yang tadi, karena dari kata respons berarti ada alternatif, ada pemazmur, dia akan nyanyikan refrain. Baru kemudian umat menjawab. Lalu kemudian dia nyanyikan ayat 1, umat menjawab. Dia nyanyikan ayat 2, umat menjawab, dan itulah disebut responsorialis. Ada saling menjawab ya, respons antara saya sebagai pemazmur dan umat. Ada juga mungkin umat yang semua dalam buku ini Mazmur Tanggapan umumnya bersifat responsorialis. Ada juga Mazmur antifonalis, tadi Pastor Stanley juga sudah sebut, dan itu ada semacam ada 2 kor, ada 2 bagian, bisa saja di kiri di kanan. Lalu ayat yang satu oleh si kelompok yang satu, ayat yang berikutnya ada kelompok yang kedua, dan ini biasanya terjadi di biara-biara, di kaum klerus, di diosesan. Kalau bisa datang di seminari Pineleng, bisa datang di skolastikat untuk bisa mendengarkan hal itu. Dan ini umat juga mesti tahu, karena terbiasa dengan yang responsorialis ini. Baik, ternyata ini saya juga baru tahu. Terima kasih Pastor Hari. Ternyata bukan saja seperti tanya jawab antara pemazmur dengan umat, tapi ternyata bisa juga yang lain, cuma kita tidak punya bukunya barangkali. Ya. Itulah ada ayat 1 kelompok kor yang satu, ayat 2 kelompok kor yang lain, begitu dinyanyikan dalam variasi seperti itu. Iya, kita sudah punya buku sebenarnya. Apa? Ya kitab Mazmur. Kitab Mazmur. Kitab Mazmur ya memang ya. kita punya. Iya. Baik, kita terima kasih Pastor Hari. Harap sekali lagi ini para seksi liturgi, para pemazmur kita mendengarkannya dan mulai mempraktekannya. Nah, saya kira Pastor Stanley juga sudah mempersiapkan frater-frater untuk sesudah ini menyanyikan 1-2 mazmur. Tapi sebelum mereka menyanyikan, bagaimana sebenarnya pembagian ini, mazmur-mazmur ini dalam liturgi kita? Pastor Stanley, silakan. Ya, terima kasih Pastor Chris. Memang ada pertanyaan kriteria pemilihan mazmur. Tapi kalau dari perspektif kita sekarang, saya pertanyaan itu kurang relevan karena memang kenyataannya sudah diatur sedemikian rupa untuk misa hari Minggu, misa hari raya, dan bahkan misa harian. Dan mungkin pertanyaan yang bisa saya jawab adalah bagaimana sehingga mazmur itu diatur begitu, ya. Nah, tentu ada kriteria-kriteria tertentu yang mendasari kenapa misalnya mazmur ini dipasang untuk hari Minggu biasa ke-17 misalnya tahun A. Nah, saya sudah sedikit mempersiapkan di sini karena ini penting. Ada kriteria-kriteria, ya. Kriteria pertama itu yang paling sangat jelas kelihatan adalah kesesuaian antara mazmur itu dengan bacaan pertama, ya. Jadi kesesuaian, terutama kesesuaian peristiwa. Saya kasih contoh, misalnya hari raya tubuh dan darah Kristus tahun C, bacaan pertama itu dari Kejadian 14 bicara tentang perjumpaan antara Abraham dan Melkisedek. Lalu dipilihlah Mazmur Tanggapan dari Mazmur 110, dan di dalam Mazmur itu ada satu ayat yang mengatakan engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi ada kesesuaian dengan peristiwa. Bisanya juga hari Minggu biasa ke-18 tahun B. Ya. Bacaan pertama itu Keluaran 16 tentang mujizat mana di padang gurun. Ya. Lalu kemudian dipilihlah Mazmur yang ada kesesuaian dengan peristiwa itu. Dipilihlah Mazmur 78 dan seterusnya. Dan di situ salah satu ayat mengatakan ia menghujankan mana untuk mereka makan dan memberi mereka gandum dari langit. Ya, Pastor Chris, saya lanjut dulu. Kriteria kedua adalah kesesuaian antara Mazmur dengan Injil, dan itu bahkan yang paling banyak, ya. Jadi kenapa dipilih Mazmur ini dan bukan itu? Karena ada kesesuaian dengan Injil. Saya kasih contoh, misalnya hari Minggu Prapaskah yang pertama tahun C. Injil itu dari Lukas 4 ayat 1 sampai 13 bicara tentang Allah memerintah, ada ayat mengatakan ini godaan setan,
Ada ayat mengatakan Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau dan akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Lalu dipilihlah Mazmur 91. Di situ persis ada satu ayat yang mengatakan 11-12, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk. Ya, kita sudah bisa melihat ini pekerjaan yang sangat luar biasa yang dibuat dahulu. Ya. Dan yang menarik juga kriteria ketiga adalah Mazmur itu dia semacam membentuk sebuah mata rantai atau jembatan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Jadi ada kesesuaian tema terkadang antara bacaan pertama, Mazmur, bacaan kedua, bahkan Injil. Saya kasih contoh di dalam Pesta Keluarga Kudus, ya, tahun C. Bacaan pertama dari 1 Samuel 1:20 dan seterusnya, dia berbicara tentang persiaraan Hana ke Silo untuk mempersembahkan Samuel kepada Allah. Ya. Dan Injil, Lukas 2:41-52 bicara tentang Yesus bersama dengan kedua orang tuanya bersiara ke Yerusalem. Dan sangat menarik, dipilihlah sebuah Mazmur yang boleh menjembatani. Dipilih Mazmur mana? Mazmur 84. Di situ dikatakan, ya, betapa menyenangkan tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jadi sangat menarik, ya. Dan saya menjelaskan ini kriteria-kriteria ini untuk menjelaskan apa artinya sebenarnya Mazmur dikatakan sebagai tanggapan atau sabda Tuhan yang dibacakan dalam bacaan sebelumnya, atau sebuah Mazmur yang menghantar kita untuk lebih meresapkan bacaan secara lebih mendalam. Karena ternyata Mazmur itu memang dipilih secara sangat teliti supaya misalnya kalau dia ada kesesuaian dengan bacaan pertama, ini bentuk tanggapan puitis dari kita, ya, terhadap bacaan yang mungkin hanya dibacakan begitu saja. Tetapi Mazmur seperti yang dijelaskan Pastor Hari tadi, ketika itu dinyanyikan, ya, dengan sangat baik, sangat puitis, dan temanya sama, maka apa yang kita dengarkan di dalam bacaan pertama itu diresapkan lewat Mazmur. Ya, begitu juga apa yang kita akan bacakan di dalam Injil, temanya sama dengan Mazmur, itu secara rohani itu sudah dipersiapkan di dalam Mazmur. Ya. Sehingga sangat benar di dalam PUMR dikatakan bahwa memang ini satu nyanyian meditasi dan memiliki manfaat pastoral yang sangat penting, terutama bagi kita yang mempersiapkan khotbah. Ya, jangan sampai Mazmur itu dilupakan karena dia kadang-kadang jadi inti permenungan itu terletak di Mazmur. Gitu, ya. Ini beberapa kriteria dan menarik juga kita bisa lihat bagaimana ada Mazmur-Mazmur tertentu yang memang diatur menurut pesta atau pesta dalam tahun liturgi. Ya. Misalnya ada Mazmur-Mazmur misalnya yang disebut dengan Mazmur-Mazmur Rajawi. Mazmur 96, 97, 98 itu sudah dipatok atau memang digunakan untuk perayaan misa Natal. Ya. Lalu misalnya kita bisa cek ada yang disebut dengan Mazmur Mesianis. Ya. Harapan Mesianis itu berarti dipakai untuk perayaan-perayaan liturgi pada masa Advent, ya. Ada juga yang disebut dengan Mazmur Paskah, Mazmur yang terkenal, Mazmur 118, Haec dies quam fecit, ya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Ini sudah dipatok sebagai Mazmur Paskah. Dan misalnya ada juga Mazmur Pentakosta, ya. Dari Mazmur 104. Bunyinya, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Dan di dalam bahasa puitis atau dalam bahasa melodi lalu bahasa lagu, utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Pastor Chris dan Bapak Ibu yang di rumah, saya menjelaskan ini untuk mengatakan betapa Mazmur ini satu berkat ya bagi gereja yang disusun sedemikian rupa dengan susah payah sehingga mungkin kita sekarang tinggal menikmati, tetapi yang menyusun itu kita bisa bayangkan betapa susahnya coba untuk mencari mana Mazmur yang sesuai dengan bacaan pertama, mana Mazmur yang sesuai dengan bacaan kedua, mana Mazmur yang bisa sesuai dengan tema-tema tahun liturgi. Itu kira-kira Pastor Chris dan pemirsa semua betapa ribetnya kriteria penyusunan Mazmur, tetapi sekarang yang ribet itu kita tidak pikirkan lagi. Yang sekarang adalah kita bisa menikmati
keindahan dari Mazmur-Mazmur. Ya, kita harus akhirnya menyanyikan dengan bagus itu Iya. juga. Nah, itu isinya sudah luar biasa bagus, maksudnya itu juga luar biasa bagus untuk membantu orang melihat apa yang ada kita baca dalam bacaan pertama, menghantar kita ke bacaan Injil, dan menghubungkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi juga yang saya baru dengar tadi juga ada ternyata Mazmur Rajawi, ada Mazmur Mesianis, ada Mazmur Kebangkitan, ada Mazmur Roh Kudus. Itu luar biasa kalau dinyanyikan dengan baik, Pastor Hari bilang. Ya, utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Luar biasa itu. Nah, inilah tugas para pemazmur. Bagaimana mengartikulasikannya dalam kata dan dalam nada sehingga bene cantat bis orat. Ya, itu luar biasa. Terima kasih Pastor Hari, Pastor Stanley untuk ini. Tapi masih ada Pastor Stanley. Apakah mazmur yang sama begini? Begini. Kalau bacaan-bacaan itu kita sudah disusun tahun A, B, C sehingga diharapkan seluruh bacaan Injil akan selesai. Tahun 1, tahun 2 diharapkan seluruh kitab perjanjian lama, perjanjian baru akan selesai dalam 2 tahun dalam misa harian. Apakah dalam liturgi pasti tidak disusun begitu, tapi berdasarkan tema tadi, berdasarkan tema di Advent, Natal, Paskah dan seterusnya, dan berdasarkan bacaan pertama, bacaan Injil, dan untuk menyambung perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi pertanyaan saya itu, apakah mazmur-mazmur yang kita nyanyikan dalam perayaan Ekaristi itu ada juga mazmur-mazmur yang dibuat dalam ibadat sabda bukan Ekaristi, hari ulang tahun, ibadat naik rumah baru, ibadat-ibadat tanpa imam begitu. Apakah itu juga menjadi kewajiban untuk didaraskan atau ini memang khusus untuk kesatuan dalam liturgi Ekaristi? Oke, terima kasih Pastor Chris dan pemirsa di rumah. Memang pertama-tama Mazmur ini dirancang untuk Ekaristi ya. Karena itu ini bagian dari liturgi sabda ya. Bahkan dalam perkembangan kemudian ketika sudah ada tata perayaan sabda yang berlaku resmi, bahkan sekarang di dalam tata perayaan sabda yang kita pakai, Mazmur itu juga sudah menjadi bagian dari tata perayaan sabda, bahkan aturannya sama juga dengan di dalam misa. Jadi tidak boleh diganti dengan nyanyian lain yang bukan teks kitab suci. Tentu ini beda dengan ibadat-ibadat sabda yang katakanlah di luar hari Minggu dan di luar ibadat resmi gereja ya. Kita tentu bisa secara bebas memilih sesuai dengan tema perayaan ya. Kita ada berbagai jenis mazmur, tadi sudah disebut misalnya ada mazmur syukur, kita bisa secara bebas memilih itu ya. Tetapi yang kadang-kadang terjadi orang berusaha untuk memasukkan mazmur, jadi coba dua bacaan mazmur dengan bacaan Injil. Tetapi kadang-kadang mazmur itu diambil begitu saja sehingga secara tematis dia lepas dari bacaan Injil. Untuk saya lebih baik satu bacaan saja, entah bacaan Injil atau kalau memang menganggap mazmur itu sebagai tapi karena kita menganggap mazmur itu sebagai kitab suci, maka bisa saja bahwa bacaan itu hanya mazmur ya, hanya mazmur. Dan kadang-kadang perayaan-perayaan tematis itu banyak mazmur itu sangat relevan untuk mengungkapkan itu ya. Cuma kita sekarang terbiasa karena pengaruh mentalitas Ekaristi sehingga yang paling penting itu selalu bacaan Injil ya, sehingga dalam ibadat-ibadat itu ya sudah seperti kita diwajibkan untuk membaca bacaan Injil. Tapi menurut saya bacaan-bacaan untuk ibadat-ibadat itu kita lebih fleksibel. Bisa kita ambil salah satu bacaan-bacaan perjanjian lama atau mazmur atau bacaan perjanjian baru atau Injil. Cuma memang kebiasaan kita lebih memberikan porsi yang besar pada Injil ya. Terima kasih.